Sistem berikutnya yang juga ada di pengendalian motor adalah interlock. Inter adalah di dalam gitu ya. Lock itu ngunci. Jadi interlock itu adalah saling mengunci yang ada di dalam sistem instalasi. Misalnya, saya mau mengendalikan motor untuk berputar forward atau reverse. Ini rangkaian dayanya. Pada saat C1 ini aktif atau kontaktor 1 ini aktif, arus masuk ke sini, dari fasa T masuk ke sini, dari fasa S masuk ke sini, karena ini aktif nyambung ya, dari fasa R masuk ke sini. Sedangkan kalau C2 yang aktif, yang tadinya U ini dapat T, nanti akan dapat R di sini ya, jalur yang biru. Maka terjadi perubahan fasa kan ya, urutan fasa. Nanti akan menghasilkan perubahan arah putaran. Yang V tadinya dapat S, sekarang si V dapatnya adalah T di sini. Sedangkan yang W tadinya dapat dari R, sekarang di sini akan dapat dari S. Tapi C2 dan C1 tidak boleh aktif secara bersamaan. Kalau aktif secara bersamaan, nanti akan ada fasa dan fasa yang kita benturkan. Misalnya, kalau C1 dan C2 itu aktif bersamaan, dari T yang masuk ke sini akan tersambung dengan R yang ada di sini. Sehingga fasa R dan fasa T akan tersambung secara langsung. Walaupun dia sama-sama fasa, tapi R dan T itu akan memiliki beda derajat di gelombangnya. Beda derajat itu yang menyebabkan dia punya beda potensial. Beda potensialnya antara R dan T itu umumnya 380 volt. Jadi kalau R dan T kita sambungkan dengan beda potensial 380 volt, ya pasti di sini akan muncul short circuit ya, atau hubung singkat. Sehingga C1 dan C2 itu tidak boleh aktif berbarengan. Itulah kita menggunakan interlock. Atau definisinya, penguncian yang terjadi antara dua komponen atau lebih yang ada di dalam suatu instalasi listrik dengan tujuan agar hanya salah satu komponen yang aktif pada waktu yang sama atau waktu tertentu, hanya ada satu komponen yang aktif, komponen yang lainnya mati. Atau agar menjaga agar tidak ada komponen aktif secara bersamaan. Kita punya dua, yang aktif cuma satu. Contohnya lagi di cerdas cermat gitu ya. Zaman saya dulu SD, SMP itu masih ada cerdas cermat yang pakai tombol dipencet gitu ya. Kalau regu A sudah mencet tombol, maka regu B, C, D itu nggak bisa mencet tombolnya, nggak akan bunyi. Karena sudah di lock semua sama regu A. Itu prinsip interlock. Contohnya seperti ini, untuk pengoperasian motor AC 3 pas dengan arahnya forward dan reverse. Rangkaian kontrolnya ada di sebelah kiri. Kita pakai PB off atau push button off. Kemudian ada jalur yang sebelah sini adalah jalur untuk forward. Kalau PB on 1 ini saya tekan, listrik masuk ke sini, C1 akan aktif. Kalau PB2 ini saya tekan, ini akan masuk ke sini, C2 yang aktif. Tapi mereka tidak bisa aktif berbarengan. Kalau PB1 saya tekan, C1 aktif, nanti C1 yang akan di sini akan terbuka, open. Sehingga kalau PB on di sini ditekan, tidak bisa mengaktifkan C2 di sini.
Begitu juga kalau PB2 on sudah saya tekan, C2 aktif, maka C2 di sini akan open. Meskipun PB on ini tekan-tekan, C1 nggak akan bisa aktif karena di sini terbuka. Prinsip interlock ini kita akan pakai untuk disimulasikan di software EKTS. Sebelumnya kita buat dulu rangkaiannya ya. Rangkaian di sini, rangkaian di dayanya. Kita berarti memerlukan dua buah kontaktor, satu kontaktor untuk forward dan satu kontaktor untuk reverse. Kita tambah. Maka kita tambahkan satu set lagi normally open triple contact di sini. Kita sesuaikan posisinya. Lalu kita sambungkan. Dari sini tetap masuk ke R. Ini juga masuk ke S. Sini masuk ke T. Urutan masuknya masih sama, hanya urutan keluarnya akan berbeda. Yang tadinya dari R, saya masukkan ke R. Yang tadinya dari S, saya masukkan ke sini. Tukeran dengan yang T ya. Yang dari T, saya masukkan ke yang tadinya ditempati oleh S. Oke, cek. Kita juga perlu menambahkan kontaktor yang lain, yaitu kontaktor K2 di sini kita tambahkan. Fasa A netralnya kita sambungkan di sini. Yang tadinya start saya beri nama sekarang forward. Jadi saya juga perlu butuh start button untuk tombol yang reverse. Saya beri nama reverse. Dari sini kita sambungkan ke sini. Kemudian kita perlu membuat self holding di sini dengan menggunakan kontaknya dari K2. Kita pakai normally kontak. Sambung ke sini. Nah, di bagian sini untuk sistem interlock, kita memerlukan normally close. Saya taruh normally close di sini. Ini kayaknya terlalu dekat.
Normally close-nya adalah kontaktor sebelahnya atau kontaktor lawannya. Berarti di sini adalah K2. Di sini kita juga perlu normally close. Saya sambungkan ke sini, kemudian ini saya sambungkan ke sini. Baru ini masuk ke sini. Normally close ini adalah kontaktor sebelahnya, itu K1, sedangkan yang sini adalah K2, karena ini adalah self holdingnya dari K2. Kontaktor ini belum kita kasih nama dulu, ini dengan K2. Oke, kita akan coba. Saya tekan forward, dia berputar searah dengan jarum jam. Saya lepas, masih ya. Saya tekan reverse, nggak mau, karena di sini open. Meskipun saya tekan berulang-ulang, tidak mau. Saya tekan tombol stop, motor berhenti. Saya tekan tombol reverse, baru dia berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Saya tekan bagian sini, tidak akan berpengaruh. Saya tekan tombol stop dulu, baru dia berhenti. Ini prinsip kedua dari rangkaian logika. Yang tadi kita sudah belajar self holding, kemudian kita belajar interlock untuk mengoperasikan motor AC3 fas berputar forward dan berputar reverse.